maka kita tidak mempunyai kepercayaan diri, minder. Berbeda dengan orang Arab, berbeda dengan orang Afrika, berbeda dengan orang Barat. Ditambah lagi dengan penjajahan yang sudah beratus tahun menghimpit kita, sehingga kita sulit mendapatkan orang yang percaya diri. Nah, kewajiban kita sekarang ini ketika kita menyadari bahwa kita dilahirkan di lingkungan yang tidak mengajarkan tentang percayaan diri yang kuat kepada anak, maka harus sedini mungkin ditanamkan kepercayaan diri itu kepada anak-anak. Banyak pendidikan kita yang salah di dalam cara seperti ini. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Farid Anus di dalam majalah Sunnah baru-baru ini tentang kisah anak yang berumur 12 tahun adalah contoh dari anak Arab. Bukan dia saja anak tersebut yang punya kepercayaan diri. Semua anak Arab punya kepercayaan diri. Dia datang, kemudian dia mengatakan, saya ingin menawarkan diri sebagai sukarelawan bekerja di kantor Bapak. Apakah saya diterima? Nah, ini kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Di antara pengajaran kita tidak mengajarkan kepercayaan diri. Tanyalah kebanyakan orang tua ketika pamannya atau saudara-saudaranya menanyakan nama anak kita, yang menjawab itu biasanya ibunya. Siapa nama si fulan? Siapa nama adik? Yang menjawab bukan anak tersebut. Semuanya dijawab nama adiknya Abdullah. Seharusnya dibiarkan anak menjawab sendiri, biar diberikan kepercayaan diri dan semacamnya. Ini salah satu contoh. Salah seorang ikhwan bercerita bahwa di Amerika, bagaimana di Amerika, seorang tukang cleaning service yang kerjaannya membersihkan lantai, toilet dan semacamnya. Apa kata dia? Setelah dia membersihkan pekerjaannya, dia panggil orang yang buang air kecil di kamar tersebut. Sudah selesai dia buang air kecil ke sini, dia panggil, "Wahai kawan, tunggu sini sebentar." Kata tamu itu, dia sangka serius apa? Apa kata dia? Tahukah Anda bagaimana pekerjaan saya hari ini rapinya? Dia bilang begitu. Lihat, pekerjaan saya hari ini alangkah rapinya, kan bukan? Kata dia begitu. Cleaning service berani mengatakan seperti itu. Bangga dengan pekerjaannya. Kita ketika mendapatkan seseorang membanggakan diri seperti itu, kita langsung mematikan sifat kepercayaan dirinya dengan apa? Walah, cleaning service saja bangga gitu. Ini kesalahan di dalam lingkungan kita. Kesalahan dalam lingkungan kita seperti itu. Jadi saya katakan harus ada fokus. Nanti sebenarnya saya akan membahas tentang masalah pendidikan dan kesalahan-kesalahan pendidikan di dalam mendidik anak. Mungkin di dalam kajian-kajian yang lainnya. Akan tapi karena ini istijal tergesa-gesa sehingga tidak beraturan. Kan tapi yang jelas masuk ke dalam metode ciri khas tarbiyah Islamiyah yang nanti kita akan terangkan. Wallahu a'lam. Dan yang keempat, hendaklah seorang yang mendapatkan keutamaan surga tadi, mendidik anaknya, dia harus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di dalam mendidik anak. Harus dia sangkutkan pekerjaan rumahnya, pendidikan anaknya dengan ganjaran dan pahala yang Allah janjikan untuknya. Alif bata yang diajarkan kepada anaknya harus dia pikirkan bahwa itu adalah pahala yang akan dia rengkuh nantinya dia di akhirat. Dan semua itu bermuara dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat kita bahas tentang masalah ciri khas tentang tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah mempunyai ciri khas. Saya melihat di sini ada 3 hal secara singkat. Pertama, bahwa tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam itu harus mengetahui al-aham minal muhim, sesuatu hal yang lebih penting dari yang penting. Janganlah ajarkan anak hal yang penting kemudian meninggalkan hal yang lebih penting.
Yang ini harus ada. Ketika Anda telah mendapatkan rezeki seorang anak gadis dan semacamnya, Anda harus mempunyai schedule jadwal mingguan, tahunan, bahkan jadwal sampai dia menikah, sampai dia mendapatkan seorang bujangan pujaannya. Apa jadwal Anda untuk mencetaknya? Dahulukan tentang itu yang lebih penting dari yang penting. Jangan didik anak belajar bahasa Inggris dahulu sebelum bahasa Arab. Salah kaprah, itu berarti tidak mendidik anak yang lebih penting dari yang penting. Jangan antarkan anak kepada pendidikan mencari dunianya, kemudian melalaikan kehidupan akhiratnya. Ini zalim dan termasuk melalaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk mendapatkan pahala, bahkan bisa saja dia akan mendapatkan dosa. Jadi hendaklah bahwa ciri khas di dalam pendidikan tarbiyah Islamiyah ini adalah taqdimul aham minal muhim, mendahulukan hal yang lebih penting dari yang penting. Saya berkeinginan bahwa di setiap pikiran ibu-ibu yang mempunyai anak, hendaklah dia sudah menjadi seorang pendidik yang memikirkan mana yang lebih maslahat untuk anaknya dan mana yang tidak. Kapan anaknya membetulkan bacaan tajwidnya dan kapan tidak. Kapan anaknya memulai membaca Al-Quran dan menghafalnya dan semacamnya. Kapan anaknya mulai belajar ilmu agama dan kapan belajar ilmu pengetahuan dan semacamnya. Kapan anaknya belajar adab dan akhlak. Nah, ini taqdimul aham minal muhim. Dan juga yang perlu juga diketahui bahwa yang kedua di antara ciri khas tarbiyah Islamiyah yang selalu digembar-gemborkan oleh ulama-ulama kita adalah at-tadrij. Berangsur-angsur. Tidak boleh langsung dimasukkan maklumat-maklumat kepada anak tersebut, langsung nggak bisa. Harus bertahap, berangsur-angsur. Itu yang disebut murabbi rabbani. Seorang pendidik rabbani, dialah orang yang mengajarkan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Walakin, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tapi kajilah kalian wahai ibu-ibu, sebagaimana juga bapak-bapak, menjadi orang-orang rabbani, mengajarkan ilmu yang kecil semua ilmu yang berat. Sebagaimana kalian telah belajar Al-Quran dan sebagaimana kalian telah pelajari ilmu-ilmu yang lain. Jadi tadris, bertahap mendidik anak. Yang ketiga, seorang pendidik yang mempunyai tarbiyah Islamiyah, ciri khas tarbiyah Islamiyah, bahwa pendidik tersebut mempunyai gambaran yang sempurna tentang tarbiyah Islamiyah itu, mulai A sampai Z. Jadi maksud saya, dia sudah mengetahui ketika dia baru menikah saja bagaimana dia menjadi seorang pendidik yang ulung. Dia tahu kapan dia mengajarkan matematika kepada anaknya, kapan dia mengajarkan Al-Quran, kapan dia mengajarkan tahfiz Quran, kapan dia mengajarkan anaknya nahu, kapan mengajarkan mustalah hadis, kapan dia mengajarkan begitu seterusnya. Dia tahu itu. Kalau dia tidak tahu, dia akan konsultasi. Dan perlu juga digarisbawahi yang sering kita salah di dalam masalah ini, bahwa tarbiyah Islamiyah itu tidak hanya ma'rifah saja, ilmu saja, ilmu pengetahuan saja. Kalau seandainya ilmu pengetahuan kosong dari adab dan akhlak, maka dia sama dengan kita mengajarkan seorang munafik. Orang yang berilmu akan tapi tidak mempunyai akhlak. Akan tapi ketahuilah bahwa tarbiyah Islamiyah yang dimaksudkan oleh Islam, dia adalah gabungan antara ma'rifah, beberapa ilmu pengetahuan din dan dunia, dengan ilmu syariat yang di dalamnya adalah adab dan akhlak. Dan iman dan takwa. Berarti kalau seandainya saya dapat gabungkan bahwa seharusnya pendidikan yang
ibu-ibu berikan kepada anak ada 4 hal. Pertama, pengetahuan. Akan tapi pengetahuan ini sebenarnya nomor terakhir. Yang kedua adalah iman, takwa. Dan itu berbeda dengan pengetahuan. Saya tidak samakan itu dengan pengetahuan. Karena iman kaitannya dengan hati. Dan yang ketiga adalah adab dan akhlak. Dan yang keempat ialah keterampilan. Dan ini harus sebanding. Ini semua berbeda. Kita mendidik seorang anak harus mempunyai keempat-empat ini. Makanya salah seorang ibu yang semenjak kecil sudah diajarkan, ditalkinkan hafalan Al-Quran, telah ditalkinkan metode Iqra, sudah ditalkinkan membaca huruf abjad, sudah ditalkinkan mengenal huruf angka 2, angka 3 dan semacamnya, akan tetapi tidak pernah diajarkan bagaimana berakhlak, bagaimana beriman, bagaimana beradab, bagaimana punya kemandirian dan keterampilan. Ini salah di dalam mendidik anak. Dan bahkan kalau bisa, pengetahuan ini, ma'rifah yang seperti ini mungkin agak diakhirkan. Karena pendidikan anak yang pada masa usia dini, dia sangat butuh adab. Karena anak suka bertaklid, maka dia butuh akhlak. Karena anak suka bertanya, maka dia butuh iman, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptanya, siapa yang semacamnya. Kemudian keterampilan dan pengetahuan baru disamaratakan sesuai dengan kemampuannya. Jadi salah mendidik anak. Kecil-kecil sudah diajarkan bahasa Inggris. Stres anaknya. Sebagaimana yang disebutkan oleh ikhwan kita, anak baru TK sudah diajarkan bahasa dusta. Tulisannya one, panggilannya uwan, artinya cie. Ini musibah ini. Anak bingung, yang benar itu yang uwan, one atau cie. Sebab kalau uwan paman, kalau one ibu. Kalau cie yang kecil kan gitu kan gitu. Jadi harus diajarkan anak hal-hal yang masuk oleh akalnya. Saya tidak menghalangi untuk mengajarkan bahasa Inggris, akan tetapi sesuaikan dengan kadar kemampuannya. Kan tapi perhatikan dahulu adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Seyogianya saya akan turunkan berapa adab yang Rasulullah SAW tanamkan jauh sebelum dia menanamkan ma'rifah dan pengetahuan. Jauh sebelum Rasulullah SAW mengajarkan bacaan kepada anak-anaknya, Rasulullah SAW telah ajarkan adab dan iman. Abdullah bin Abbas diajarkan oleh Rasulullah SAW yang katakan, ya gulam, ihfazillah yahfaz. Wahai anakku, wahai anak kecil, wahai Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini bagian mana ini? Poin yang 4 yang saya terangkan ibu-ibu. Masalah iman. Ihfazillah tajid tujaha. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Ini masalah iman. Ketika Abdullah bin Abbas ketika makan menjalar ke depan, ke kiri dan ke kanan, apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, samillah, wahai anak kecil, kalau seandainya engkau makan, ucaplah bismillah. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah yang ada di sekitarmu. Ini apa ini? Adab. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan adiknya Anas yang masih berumur 2 tahun 3 tahun, sedang menangis mempermainkan burung kecilnya. Dia diberi burung pipit oleh ibunya, kemudian dia permainkan, kemudian mati olehnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aba Umair, mata fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair adalah adik Anas. Kunyahnya Abu Umair, anak kecil umur 2 tahun 3 tahun.
Apa yang terjadi pada burung pipit kecil ini? Pertanyaan Rasulullah SAW ini masuk ke dalam bab mana? Masuk ke dalam keterampilan. Keterampilan. Biarkan anak itu bermain sesuai dengan keterampilannya. Kotor itu tidak jelek, kata sebagian iklan. Wallahu a'lam. Biarkan dia main sesuai dengan fitrah dan salikah yang ada padanya. Jangan ditekan. Yang jelas hal seperti ini kita harus banyak dialog lah dengan pakar pendidikan. Saya rasa ibu-ibu juga banyak yang keluaran dan alumnus pendidikan di sini. Mungkin banyak dialog sehingga digabungkan ilmu seperti ini. Dan perlu saya garis bawahi bahwa Islam bukan berarti egois dengan apa yang ada dimilikinya. Seorang ustadz tidak egois dengan apa yang dimiliki, dalam artian yang hanya dia ketahui itu yang baik. Semua yang diketahui oleh orang itu tidak baik. Itu enggak benar. Bahwasanya di dalam masalah pendidikan anak itu harus disesuaikan dengan lingkungan, dengan keadaan, dengan zaman, dengan waktu, dengan budaya, dengan umur dan semacamnya, dan itu harus dipelajari dan harus disosialisasikan dan harus dispesialisasikan oleh orang-orang yang memang takhasus di dalam bidang itu. Dan jelas dalam bidang ini adalah orang-orang yang di dalam pendidikan anak, psikolog anak dan semacamnya, yang semuanya ibu-ibu harus sering konsultasi. Kalau memang tidak bisa berkonsultasi, beli buku-buku tentang pendidikan anak, pelajari. Dan juga di samping itu juga jangan lupa mempelajari pendidikan tarbiyah Islamiyah yang juga tidak kalah banyaknya telah dikarang oleh ulama-ulama kita. Ini yang dapat saya sampaikan karena waktu sangat terbatas sekali. Kalau tidak saya berbicara banyak tentang masalah pendidikan anak, ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini banyak pertanyaan sekali. Tadi Ustadz mencontohkan ulama di Indonesia, Buya Hamka. Apakah beliau berakidah salaf dan manhaj salaf? Tidak, Buya Hamka tidak bermanhaj salaf. Akan tapi sangat sulit wanita-wanita zaman sekarang mengeluarkan seperti Buya Hamka, melahirkan seperti Buya Hamka. Ibu-ibu tidak bisa melahirkan lagi anak seperti Buya Hamka, kecuali ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berkata tentang Buya Hamka karena Indonesia hanya miliki dia saja di zaman terakhir. Kalau tidak, Buya Hamka mempunyai kesalahan banyak, termasuk di dalam masalah akidah dan semacamnya, yang harus menjadi perhatian. Akan tapi diakui atau tidak, dia menjadi ulama terbesar pada abad ini, diakui oleh seluruh umat Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa dengan mencontohkan Buya Hamka berarti semuanya dia adalah baik, tidak. Akan tapi saya mencontohkan kebesaran jiwanya, saya mencontohkan ketinggian kemauannya, saya mencontohkan semangat hidupnya, saya mencontohkan kejelihannya, saya mencontohkan kebesaran hatinya yang dibentuk oleh seorang ibu yang benar-benar fokus di dalam mendidik anaknya. Mudah-mudahan satu saat akan keluar Buya Hamka yang jauh lebih hebat dari Buya Hamka yang berakidahkan Ahlus Sunnati wal Jamaah dan Salafus Salih. Wallahu ta'ala alam. Dan juga dengan demikian saya juga tidak menasihati untuk membaca bukunya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana mengatasi yang sudah terlanjur salah mengarahkan anak, sementara anak sudah memasuki usia remaja, sementara anak belum terpenuhi ilmu agama yang maksimal? Apakah bisa diiringi dengan doa saja dari ibunya, dari ibu yang sudah terlanjur? Ibu yang bertanya ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas istidrak, atas kesadarannya yang telah terlanjur. Dan saya berdoa agar sisa-sisa anaknya yang lain tidak terlanjur, insyaallah ta'ala. Dan seluruh anak-anak kita yang terlanjur maupun tidak, amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang pertanyaan seperti ini yang kita harapkan seharusnya muncul bagi
ibu muda rumah tangga, jangan sampai terlanjur. Uang kadang-kadang tidak terlanjur saja. Orang tuanya yang sudah strength dalam mendidik anak, sudah keras dalam mendidik anak, banyak juga yang anaknya yang sudah dianggap terlanjur. Apalagi yang benar-benar sudah menelanjurkan dan menelantarkan. Sehingga saya katakan pendidikan anak pada zaman sekarang benar-benar berat, ibu-ibu. Saya yang mengatakan ini, saya sebagai ustadz misalnya tidak menjamin anak saya lebih baik